Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 19 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari dalam bacaan Injil dikisahkan demikian. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang-orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Tuhan Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menjadi orang kaya itu silahkan saja. Boleh jadi orang kaya. Tapi alangkah baiknya, seperti kalimat Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil di bagian akhir tadi, yang paling utama dalam hidup kita ini adalah kaya di hadapan Allah. Bukannya kaya kita mempunyai harta benda, tanah yang banyak, kekayaan yang melimpah. Ya silakan saja. Pada kenyataannya ada kok orang yang kaya, ya. Ada kok konglomerat. Tetapi yang utama adalah siapapun juga kita ini kaya di hadapan Allah. Punya harta iman yang kuat. Kita punya kasih yang besar. Itu saya pikir kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah itu bagaimana? Saya memiliki kekayaan, katakanlah demikian. Saya punya itu harta, katakanlah demikian. Tetapi saya juga mau kaya di hadapan Tuhan. Saya mempunyai kekayaan di dalam hati saya yang membuat saya gembira. Artinya apa? Ketika Anda mempunyai kekayaan harta benda seperti itu, berbuatlah kasih kepada orang lain. Kalau Anda mau dikatakan atau Anda menjadi orang kaya di hadapan Allah, jadilah orang yang punya belas kasih kepada orang lain, mempunyai hati yang mau berbagi kepada orang lain. Milikilah sikap murah hati kepada orang lain, tidak pelit kepada orang lain, tidak hanya menuntut kepada orang lain, tapi mau berbagi kepada orang lain. Kekayaan yang kumiliki ini saya syukuri berasal dari Allah, dan akhirnya dengan kekayaan yang saya miliki ini tidak membuat saya, seperti kalimat Tuhan Yesus juga itu, serakah, tidak membuat saya menjadi tamak. Tapi dengan kekayaan yang ada, yang Tuhan berikan kepada saya syukuri itu. Dan saya mau berbagi kepada orang lain.
saya mau berderma kepada orang lain. Itu orang kaya yang baik, itu orang kaya yang benar, itu orang kaya yang sungguh kaya di hadapan Allah. Sebenarnya bukan hanya orang kaya itu yang menjadi kaya, yang menjadi harus kaya di hadapan Allah. Kita pun sebagai manusia, siapapun juga kita, entah kita kaya, entah kita miskin, entah kita biasa-biasa saja, tetapi mari kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah. Mau berderma, mau berbuat kasih, bukan karena saya memiliki kekayaan harta. Belum tentu orang yang mempunyai kekayaan harta dia mau berderma. Ada juga orang yang hidupnya lebih miskin daripada dia, taraf ekonominya lebih di bawah dia, tetapi hidupnya itu baik kepada orang-orang miskin, suka berderma kepada orang-orang miskin, suka membantu orang-orang kecil. Ada loh, ya, kaya di hadapan Allah itu bukan karena dia itu kaya, punya kekayaan harta. Belum tentu orang yang kaya hartanya itu bahagia. Belum tentu. Kalau dikejar-kejar hutang, dililit hutang, kayanya itu karena hutang, kayanya itu karena dia itu memanipulasi, berbohong katakanlah, melakukan kejahatan untuk mendapatkan kekayaan. Bisa saja demikian. Apakah dia bahagia? Belum tentu. Jangan-jangan dia tidak bahagia. Tetapi orang yang biasa-biasa saja, sederhana katakanlah, taraf ekonominya biasa, tidak seperti orang yang punya harta kekayaan duniawi, tetapi dia gembira karena dia itu bersikap jujur, karena dia itu berbakti kepada Allah, dia itu hormat kepada Allah, rajin berdoa, rajin ke gereja, hidup di keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya juga baik, setia terhadap istri, baik dalam rumah tangga, setia dalam rumah tangga, menjadi ayah yang menjadi teladan dalam keluarga. Dia sadar dia tidak memiliki apa-apa, tapi yang dia miliki itu apa? Cinta. Mempunyai cinta kepada istri, mempunyai cinta kepada anak-anak, mempunyai cinta kepada diri sendiri, mempunyai cinta kepada orang lain. Kalau dia katakanlah lagi enak makan nasi uduk, lalu ada orang miskin, katakanlah orang rendah, katakanlah mohon maaf, datang, dan dia dengan penuh sukacita mengatakan, mari ikut makan, ibu tolong kasih dia 1 piring nasi uduk dengan lauknya, nanti saya yang bayar. Ketika dia lagi enak makan nasi goreng katakanlah, lalu ada anak kecil yang jualan tisu begitu ya, nak kamu udah makan belum? Lalu anak itu bilang belum makan, saya lapar. Lalu bapak itu mengatakan, tolong pak bikinin dia juga nasi goreng ya, kalau perlu dibungkusilah ya, dia makan di sini 1, bagi untuk orang tuanya, bagi untuk kakak atau adiknya, tolong bungkuskan 2 atau 3 bungkus. Dia bukan orang kaya yang punya harta benda loh Bapak Ibu, tapi dia kaya hatinya kaya akan cinta kasih. Dan kalau orang itu seperti itu hidupnya, dan dia mendapatkan kegembiraan ketika dia melakukan berderma bagi orang lain, yang tentu saja dalam pandangan duniawi itu hilang duit, yang mestinya dia makan 1 piring, lalu dia bisa harus bayar 5 atau 6 piring katakanlah, karena untuk ngasih ke anak itu. Tapi ketika dia memberi, melakukan itu semua, dan dia bersuka cita, dan ketika dia pulang ke rumah, dia menceritakan bahwa dia itu sudah berbuat baik, sudah berbuat kasih, sudah melakukan hukum Tuhan, yaitu cinta kasih kepada orang lain, dan bisa makan bersama di rumah, katakanlah bercerita di rumah, menguatkan istrinya, menguatkan anaknya untuk terus bisa berbagi kasih, menanamkan kasih dalam diri anaknya. Nah, itulah dia kekayaan, itulah dia kaya di hadapan Allah. Bukan karena dia itu memiliki harta duniawi yang begitu banyak, yang tak ternilai jumlahnya, yang tidak habis dimakan sampai 7, 8, 9, 10 keturunan. Tapi hidupnya biasa-biasa sederhana. Kemana-mana naik motor, rumah juga petak,
sekian kali sekian meter, tapi ada kegembiraan, ada sukacita. Bukankah sekali lagi, bukan karena dia memiliki harta yang banyak, tapi dia memiliki hati yang penuh dengan kekayaan ilahi. Itulah dia, saya pikir, ya, yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita sekalian. Bukan kekayaan harta benda duniawi, tapi kekayaan hati yang mestinya ada dalam kehidupan kita, ya. Tadi juga ada kalimat yang baik kita renungkan di sini. Hai orang-orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Jiwa kita akan diambil oleh Tuhan. Hidup kita ini akan diambil oleh Tuhan. Dan kita akan mengalami kematian. Dan ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah tidak akan bertanya, hartamu berapa, rumahmu berapa, mobilmu berapa, tanahmu berapa hektar, emasmu berapa kilogram. Tapi yang akan ditanya oleh Allah, berapa banyak kamu berbuat kasih kepada orang lain, berapa banyak kamu berderma kepada orang lain. Hatimu dikuasai oleh cinta kasih, apakah hatimu dikuasai oleh keserakahan, oleh ketamakan, sehingga akhirnya engkau berbuat jahat kepada orang lain untuk mencapai, untuk mendapatkan kekayaan duniawi itu, engkau melakukan kejahatan. Kenapa itu engkau lakukan? Hati-hati, nanti kalau sudah begitu, repot kita di hadapan Tuhan. Maka dari itu, dalam pandangan Tuhan, yang utama adalah bukan kekayaan materi. Untuk apa itu semua nanti? Ya, ada gunanya juga kekayaan itu, ya. Tapi kalau kita mati, apakah nanti surat tanah akan dimasukkan ke dalam peti bersama dengan kita? Emas yang begitu banyak akan dimasukkan ke dalam peti, dikubur bersama dengan kita. Berlian yang begitu besar-besar dan banyak juga dikuburkan masuk ke dalam peti bersama dengan kita. Enggak ada yang dibawa, enggak ada. Bahkan nanti kalau saya mati itu, ya, saya hanya cukup dipakaikan jubah dengan kasula, sudah. Oke lah, rosario di tangan, oke lah kalau ada kitab suci silahkan. Gak usah ada baju-baju yang lain. Saya gak tukeran kok di dalam peti. Gak usah. Yang lain-lain itu sisanya silahkan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, ya. Gak usah macam-macam, gak usah aneh-aneh. Tapi ya itulah dia, yang paling utama adalah saya mempunyai kekayaan ilahi dalam hidup saya. Saya mempunyai kekayaan kasih kepada orang lain. Saya di hadapan Tuhan adalah orang yang kaya. Bukan kaya materi duniawi, tapi kaya akan derma, akan kebaikan, akan kebenaran, akan belas kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.